Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sore ini di channel Ayu Ramata. Saat ini saya berada di wilayah Potro Wangsan, Tirto Rahayu, Kapanewon Galuh. Ini di salah satu pengrajin pembuatan pot dari barang bekas, yaitu ban mobil yang diolah sedemikian rupa dengan kreasinya ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai, yaitu berupa pot juga. Nanti akan kita ikuti dan kita ketahui bagaimana proses pembuatan dari pot bunga dari ban bekas ini. Dan tentunya kita juga ingin bincang-bincang dengan sang pengrajinnya, bagaimana awal mulanya kemudian menekuni usaha ini dan bagaimana perjalanan bisnisnya sampai dengan saat ini. Tetap ikuti video saya di channel Ayu Ramata. Bisa kita lihat di sini di teras rumah dari Pak Rosidin, ada pot dan juga bandulan yang terbuat dari ban bekas. Ternyata masih menerima tamu Pak Rosidin, ya. Sepertinya ini pelanggan atau tamu yang akan memesan potnya. Ya, kita biarkan saja mereka bertransaksi. Jadi halaman rumah Mas Rosidin ini dapat kita lihat ini bahan dasarnya ban bekas, ban mobil, juga ada ban motor matic yang sepertinya motor matic ini yang menjadi bahan utama Mas Rosidin. Oh, ternyata yang datang ingin juga mengetahui bagaimana caranya membalik ban untuk dibuat pot. Ini tumpukan bahan bekas yang ada di halaman Mas Rosidin sebagai bahan baku. Ini sudah selesai dan ini kita lihat dan saksikan proses pembuatan pot dari bahan bekas oleh Mas Rosidin ini. Yang pertama dari ban baku ini disayat bagian bibir dalamnya, bagian dalam satu sisi diambil, ini diberi tangan hanya untuk membelah agar ban ini nanti terbagi dua secara seimbang, karena satu ban ini dibuat untuk nanti rencananya untuk menghasilkan 2 buah pot. Dan dipotong atau memotong proses pemotongan. Nah, ini akhirnya ban terbagi menjadi 2 dan kemudian dibalik ban tadi
yang bagian luar menjadi bagian dalam menjadi luarnya pot. Ini proses pembuatan ornamen di pinggiran pot, buat lekuk-lekuk seperti ini. Ini sudah menggunakan pisau khusus. Sudah yang cukup cepat dan mudah, karena Malarudin sudah menggunakan pisau yang dipesannya secara khusus. Proses berikutnya ini di bagian bawah di tekuk ya, biar lemas, tidak patah. Selanjutnya ini menyatukan atau membentuk potnya dengan cara diklem atau diperkuat dengan paku atau dengan mur ya, terbentuk. Ini dibuat pengancing atau pengunci di bagian dalam agar kunciannya lebih kuat. Proses selanjutnya adalah membuat bagian bawah dari pot atau alas pot. Ini juga menggunakan ban, tetapi ini menggunakan irisan ban motor yang ukurannya lebih kecil, buat lingkaran diameter yang sesuai dengan mulut pot bagian bawah. Kemudian untuk menutupnya ini diberikan atau menggunakan sayatan dari ban mobil juga yang dibuat seperti tali. Ini dirangkai di lingkaran tadi yang sudah diukur sesuai diameter dari mulut pot bagian bawah, dibuat atau ditata seperti ini dan diperkuat dengan paku, dibuat rapat. Kalau tidak pakai seperti ini, nanti media tanam tentunya tidak bisa tertampung. Nah, ini dibuat rapat seperti ini, kemudian dianyam, terus cara menilang dikunci dengan paku. Kutukan ketelateran dalam hal ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, akan tampak rapat, meskipun kalau air masih bisa melewatinya. Jadi kalau digunakan untuk menempatkan media tanam, tetap tidak menggenang untuk airnya, tapi media tanam tetap bisa ditahan di sini. Setelah selesai pembuatan alas penutup, dirapikan dari tadi karena dikunci dengan baut atau paku, dirapikan kemudian dipasangkan di alas pot bagian bawah, dan dikunci lagi agar lebih kuat posisinya. Bur seperti ini. Ini hasilnya sudah terpasang dengan rapi. Mungkin masih kelihatan ada beberapa bagian yang perlu diperhalus lagi dengan perindah. Nah, seperti ini sudah jadi bahan
Dan proses selanjutnya adalah setelah bahan mentah tadi dibersihkan, dicuci, kemudian dilakukan proses pengecatan. Sepertinya agak bincang-bincang dulu dan pengrajin pot bunga dari Batu Kas ini. Baiklah, ini salah satu karya dari pengrajin yang hari ini yang kita temui inilah pot dari Batu Kas. Nah, ini juga ada bersama pengrajinnya. Tapi kita akan coba korek informasi tentang usahanya ini, bagaimana dan bagaimana prosesnya. Jadi bagaimana dulu tertarik dan bagaimana prosesnya. Ini kita bertanya dengan pengrajinnya. Ini namanya Mas Rosidin. Mas Rosidin ini di Potro Wangsan, Tirto Rahayu Garuda. Saya Mas Rosidin, kalian bisa cerita awalnya dulu kenapa kok tertarik kemudian membuat kerajinan atau produk pot dari Batu Kas ini sebenarnya gimana Pak? Terima kasih Pak Eko telah mengunjungi ibu kami, walaupun dengan suasana yang sore dan anginnya lumayan dingin ya Pak. Kalau enggak setiap hari mungkin di sini mungkin bisa kedinginan. Terima kasih Pak. Ini mungkin dari awal dari pot ini dulu waktu awal pandemi sekitar bulan Juni ya Pak ya. 2020 ya? 2020 itu kan ada temen itu membuat pot. Saya tanya itu pakai banyak, terus saya iseng waktu itu juga, dia hanya buat pot tapi bisa, saya buat iseng, saya itu buat terus saya buat, tapi waktu itu saya untuk tanaman sendiri kok jelek. Terus saya proses lagi, buat lagi modelnya gimana biar lebih bagus. Saya cat, waktu saya cat yang lebih murah waktu itu hanya yang biasa. Terus saya kok kurang bagus lagi, saya tingkatkan lagi catnya, kok agak lumayan ya. Saya posting waktu itu ya Pak. Ya, saya nggak jual waktu itu, hanya posting, wah kok bagus ya. Kebetulan ada yang tanya itu buatan apa Pak, pot dari mana? Hanya dari Batu Kas dijual. Ya kalau mau saya jual waktu itu Pak ya. Alhamdulillah waktu itu terus banyak yang Pak, yang istilahnya pesan waktu itu. Alhamdulillah terus banyak pesan alhamdulillah, terus saya tingkatkan Pak waktu itu dari cat, mungkin ya dari awal catnya itu biasa. Dulu terus akhirnya saya, karena mungkin ada ya, mungkin waktu saya membuat kan mungkin Pak, ada masukan, Mas catnya kurang bagus waktu pertama, iseng gitu Pak ya. Terus akhirnya saya cari cat yang lebih bagus, tapi yang cat ini cat bintang itu ya Pak ya, yang agak meningkat rasanya buat. Dan alhamdulillah dari bulan Juni terus meningkat Pak, alhamdulillah pesanan itu terus datang terus waktu itu. Nah, terus saya juga punya inisiatif Pak, waktu dulu pertama kan ya pot kecil ya Pak, saya ban motor itu ya saya pakai ban motor itu. Nah, terus saya kok angkanya itu di jalan-jalan kok banyak ban mobil itu. Nah, terus saya cari itu Pak, saya bisa pakai ban mobil. Tapi saya buat ban mobil itu terus saya tawarkan juga, itu ukurannya berapa Pak, itu besar itu kan 2 meter, kalau itu kan diameternya 28. Mas banyak juga yang pesan waktu itu juga, akhirnya saya terus lihat Pak itu waktu alhamdulillah juga waktu pandemi itu Pak, itu Pak untuk mengisi kesibukan saya waktu di rumah atau libur, ya udah terus saya buat seperti itu. Alhamdulillah Pak, dari awal Juni 2020 sampai sekarang itu sudah hampir kurang lebih 1000 pot ya sudah keluar. Pot ya? Ya Ini sudah banyak ya, 1000 pot. ya, terutama tuh yang kerja tenteng ini untuk sekolah SD banyak. Itu yang minta. Ini masih ada sekitar 30-an pot tenteng pesan. Ya, ada pesanan dari sekolah. Dan terakhir dulu paling banyak juga kemarin bulan sekitar bulan Agustus 2020 itu kebetulan orang Kebumen lewat sini, ada acara hajatan di tetangga, mampir ke sini ngambil barang, padahal barang pesanan orang. Saya orang Kebumen Pak, mungkin saya kebetulan itu nanti gak jauh ke sini, saya tak ambil yang ini, yang belum cat juga diambil waktu itu Pak. Ya udah saya kasih
waktu selang 1 minggu dia telepon Pak, pesan langsung 80 pot untuk sekolah daerah Bentrok. Ya enggak, langsung diambil sendiri Pak. Alhamdulillah. Ya berarti kan sebetulnya mungkin boleh dikatakan dari waktu itu unsur ketidaksengajaan. Ya, tidak sengaja. Jadi ternyata pernah melihat dan temannya membuat, kemudian diinovasi lah dengan kreasi-kreasi seperti ini, akhirnya sekarang menjadi sebuah karya yang boleh dikatakan mampu menopang perekonomian keluarga. Ya. Oke. Kemudian berarti kalau Juni 2020 ini sekarang sudah bulan Agustus 2021, September ya, 1 tahun lebih ya. Ya, dengan sudah ternyata sudah ribuan produk yang dikeluarkan. Terus ini kan bahannya dari ban, dan tentunya ban bekas, bukan ban baru ya. Bekas Pak. Kalau ban baru kan mudah cari di toko beli. Tapi Tapi karena ban bekas itu kan menunggu orang kemudian sudah tidak menggunakannya. Selama berjalan lebih dari 1 tahun ini, apakah ada kendala atau tidak mencari bahan bakunya ini? untuk yang pertama kali memang saya sulit Pak dari ban. Walaupun di sana ban itu ada, tapi kadang ambil pomas, buat tutup kilo itu Pak. Mungkin saya berani agak lebih tinggi Pak daripada yang lain. Ternyata saya tawar, yang pertama dia langsung dikasih Pak. Dia enggak kok terus enggak, langsung saja udah saya ambil. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang itu saya itu daerah Kulon Progo sudah ada tempat mengumpul tenda itu yang saya ambil yang budaya juga. Kedaerah Batu itu juga ada sampai Palembang, sampai kemarin itu daerah Jepus, sampai saya juga Pak. Sudah, jadi saya sudah galang-galang. Jadi alhamdulillah untuk sementara untuk ban saya tidak ada masalah. Kemarin kan juga hampir baru aja hampir 30 dari Batu. Kalau sana Batu sana habis, saya ngambilnya daerah Wates. Wates ngambil naik daerah yang lain, saya sudah ada 4 itu yang saya ambil. Ya, jadi untuk ban Tidak ada masalah, masih stok masih bisa. Terus karena ini kan juga mestinya ada spek bahan yang bisa penjelasan produksi. Ya, Jadi apa ada ciri-ciri khusus nggak atau syarat khusus nggak ban seperti apa yang kemudian bisa penjenengan proses untuk bisa dibuat pot? ya, untuk ban yang bisa dibuatkan proses itu ya kiranya bannya yang di dalam kan ini kita balik ya Pak ya. Kalau dibalik ini kan kalau bannya seperti ini kan berarti kan masih halus. Ini kan masih halus gitu. Tapi kalau ada yang ban ini udah melenduk berarti kan ini besinya kan sudah nggak lengket. Itu saya nggak pakai. Walaupun di sini sudah bersih nggak apa-apa kan kita nanti di dalam. Nah yang penting ininya di dalam itu masih utuh, masih halus tidak bergelembung. Nah, itu masih Kalau bisa bergelembung berarti cacat ya? atau gelembung nanti akhirnya jadinya juga banyak di luar gelembung. Oh, karena Tapi dalam itu ada dalamnya bagian luar gitu. gelembung. Tapi malah bagus Pak, mana ada yang minta seperti itu, malah ada variasinya itu loh, gelembung liku-liku gitu Pak, ada variasinya itu, ya bagus gitu. Terus untuk kendalanya tidak ada kendala juga, hanya itu saja. Terus hanya ukurannya ya Pak, ukurannya kan kalau ban mobil itu kan ada yang 185, ada yang 165. Jadi kalau yang saya pakai standar yang ukuran 185. Kalau yang untuk ban 165 itu saya buat bandingan Pak. Ya gitu, bandingan anak-anak itu sampai pakai yang 185. Kalau ini 185. Kalau saya ukuran ada yang itu yang belakang kan agak kecil. Berarti satu ban jadi Itu ban motor Pak. Jadi 2 itu juga gitu. ban motor bukan Ya, seperti itu. ya itu ban motor matic tapi yang matic yang belakang itu jadi 2. Kalau yang utuh yang besar itu ban kita balik. Mobil yang Ya mobil yang ban utuh itu tadi kita balik. Itu pun dulu waktu pertama saya balik pun hampir setengah jam. Prosesnya juga lama itu. Kita kerjain juga prosesnya lama waktu kita masih manual. Akhirnya juga saya punya ide kalau manual mungkin 1 hari kalau tidak pastinya ya kita mulai dari alat-alatnya ini yang listrik dan mudah bisa berarti prosesnya tadi ban utuh itu yang jelas juga ya. Seperti ini ya. Ini kemudian dibalik ya. ya kita pilih Baru
balik dikunci pakai paku ya. Ya. Dan setelah ini tadi yang ini prosesnya Ya. bahan mentahnya setelah dikunci seperti ini bahan mentah, kemudian ini proses berikutnya setelah seperti ini Kita cat langsung, kita cat. Kalau kita ini kotor ya kita cuci mas. Kita cuci dulu, kita rendam paling enggak ya 1 jam, terus kita cuci agar nanti kotorannya, kalau kotor kan nanti lengket pak. Catnya nanti bisa lengket. Jadi kalau yang sudah bersih ini ya kita cat. Kalau kan ada yang kotor kita cuci. seperti itu langsung kalau sudah bersih cat ya. Itu pun untuk 3 sampai 4 kali pak. Enggak bisa enggak 4 kali pak. Empat lapis ya. Iya 4 lapis. Kalau hanya 1 lapis nanti masih kelihatan. Terus kalau misalnya pas setelah banyak pesanan atau secara rutinitas harian saat ini, apakah melibatkan orang lain atau punya jaga di situ? Saya melibatkan orang lain termasuk adik saya, ipar, terus anak saya itu, tapi hanya khusus ngecat pak. Kalau untuk yang membuat itu saya sendiri karena belum bisa itu. Jadi hanya khusus yang ngecat itu mungkin ada kemarin ada sampai 3 orang. Kalau pas bander-bandernya kan dari bulan awal bulan Agustus sampai Maret kemarin kan banyak. Setiap bulan itu saya hampir 3-4 kali setor pot kirim lagi. Definisinya Ya, tidak bisa melibatkan orang lain, artinya usaha penjenengan atau karya penjenengan ini kan juga memberikan manfaat ekonomi pada orang lain. Ya, juga mengurangi beban daripada di Nah, bakar toh pak, Ya. memanfaatkan barang bekas kita. limbah yang seperti ini, ban atau karet seperti ini kan biasanya kalau tidak dimanfaatkan, tidak didaur ulang, difungsikan ulang kan hanya menjadi mungkin ya apa ya polusi tanah. Polusi, ya. Karena sudah dibakar polusi udara. Ternyata tangan Mas Rosidin ini sesuatu yang awalnya tidak bermanfaat atau bahkan dikatakan orang sebagai sampah, ternyata ini bisa diproses dengan hasil kreasinya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini sebenarnya ini inspirasi sekali untuk kita semuanya. Jadi ternyata kalau kita punya ide segala sesuatu yang mungkin awalnya tidak bermanfaat, tidak bernilai, dengan sentuhan seperti ini nyatanya bisa bernilai. Berarti ini siap melayani pesanan. Wah siap, tapi antri ya pak ya. Mesti antri. Saya dari Januari sampai awal saya buat bulan Juni 2020 sampai sama itu saya belum pernah menyetop pak. Saya stok hanya 3-4. Ada orang pas kemarin masih nggak ada langsung diambil. Ini aja masih pesanan semua pak yang saya itu. Jadi ini aja masih banyak banget. Jadi paling enggak itu paling minim itu 2-3 minggu baru bisa saya buatkan. Hanya di samping pak saya. Ya, jadi ini ya. Ya, gitu. Jadi teman-teman yang kemudian berminat untuk ikut memanfaatkan atau ikut pesan ternyata harus ident ini cukup lama ya. Tapi nggak apa-apa, tetap siap bisa ident. Nggak sabar tapi saya agak, ya, nggak lain, Pak. tapi agak sabar. Ya, luar biasa. Jadi Mas Rosidin ini karena ya beliau adalah salah satu ASN juga di Kulon Progo. Jadi di sela-sela kesibukan beliau melaksanakan tugas negara, ini berkarya seperti ini ya sudah sangat bermanfaat. Dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin sekiranya juga ingin atau berminat untuk menggunakan produk Mas Rosidin, silahkan bisa datang langsung ke Potro Wangsan di Tirto Rahayu Galur. Jadi kalau di perempatan Cangahan namanya selatan. Nah, sebelum SD Rahayu nanti belok kiri, ini ada di pinggir sawah. Nanti bisa melihat secara langsung. Bahkan mungkin ada yang ingin juga belajar, boleh Mas. Wah boleh, boleh. tapi boleh. Nah. Bantu saya. Jadi ada yang ingin belajar ke sini, nanti bisa belajar. Dan siapa tahu nanti ya posisi banyak pesanan, nanti bisa kerjasama. Jadi kan bincang-bincang kita sore ini dengan salah seorang ini pengusaha muda dari Galur. Semoga menjadi inspirasi kita semuanya. Dan tetap ikuti channel saya terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar channel ini tetap berkembang. Tetap bersama saya di channel saya. Ayo buka mata. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.